teman-teman, perkenalkan nama saya Eloy Darawadu dari kelas 10G. Hari ini saya akan menjelaskan tentang lembaga keuangan yang ada di Indonesia dan lembaga keuangan internasional. Oke, kita pertama mulai dari lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Jadi lembaga keuangan dia memiliki peran penting dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang ada di berbagai negara termasuk di Indonesia. Nah, lembaga keuangan yang ada di Indonesia itu dia tidak terlepas dari pengaruh masa penjajahan Belanda. Nah, bank-bank awal yang berdiri di Indonesia itu banyak didirikan oleh pihak Belanda. Kemudian pada pasca kemerdekaan beberapa bank Indonesia, contoh kayak Bank BRI, Bank BNI itu disahkan di Indonesia dan termasuk munculnya juga perbankan syariah. Nah, regulasi lembaga keuangan di Indonesia ini saat ini diatur oleh OJK, yaitu Otoritas Jasa Keuangan, dan BI, Bank Indonesia. Nah, Bank Indonesia ini adalah bank sentral yang bertanggung jawab menjaga stabilitas moneter dan sistem pembayaran. Nah, lembaga keuangan sendiri ini secara umum adalah badan usaha yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat, baik dalam bentuk pinjaman, investasi, atau jasa keuangan lainnya. Nah, lembaga ini juga berfungsi sebagai perantara antara pihak yang kelebihan dana atau penyimpan dan pihak yang membutuhkan dana atau peminjam. Kemudian ada jenis lembaga keuangan di Indonesia. Di Indonesia, lembaga keuangan itu dapat dibagi menjadi dua kelompok utama. Yang pertama, lembaga keuangan bank. Nah, lembaga ini paling umum dikenal dan memiliki fungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat, baik dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito. Kemudian bertugas juga menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau pinjaman. Contohnya adalah bank umum seperti Bank Mandiri, BRI, BCA, BNI, dan sejenisnya. Kemudian ada juga Bank Sentral Indonesia yang memiliki peran khusus untuk mencetak uang, mengatur peredaran uang, dan mengawasi kebijakan moneter. Kemudian ada lembaga keuangan non-blok atau LKBB. Nah, lembaga ini dia bertugas mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya kembali ke masyarakat, namun tidak memiliki fungsi perbankan secara penuh. Misalnya bisa menciptakan uang, giral, dan lain sebagainya. Kemudian ada beberapa contoh, yaitu perusahaan asuransi, pegadaian, kemudian ada dana pensiun yang mengelola dana untuk persiapan pensiun pada saat tidak bekerja. Kemudian ada pasar modal, tempat bertemunya produsen dan konsumen. Kemudian ada perusahaan pembiayaan leasing multifans, dan ini memberikan pembiayaan untuk pembelian barang atau jasa. Kemudian ada koperasi simpan pinjam, itu dia bertugas menghimpun dana dari anggota dan meminjamkannya kembali kepada anggota. Kemudian ada perusahaan teknologi finansial, dia menyediakan layanan keuangan berbasis teknologi seperti QRs yang sekarang dipakai oleh masyarakat untuk membayar secara lebih mudah. Dan ada juga fungsi lembaga keuangan secara umum, yaitu yang pertama, dia penghimpunan dana. Seperti tadi, dia mengumpulkan dana dari masyarakat, misalnya dalam bentuk tabungan, deposito, premi asuransi. Kemudian penyaluran dana, setelah dia menghimpun, dia menyalurkan dana lagi kepada pihak yang membutuhkan, baik dalam bentuk kredit, pembiayaan, dan investasi. Kemudian ada penyediaan jasa. Nah, itu dia memberikan penawaran seperti transfer uang, konsultasi keuangan, penukaran valuta asing, dan lainnya. Kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi, memfasilitasi perusahaan-perusahaan yang ingin membangun usaha. Kemudian pengendalian peredaran uang, terutama bank sentral dan bank umum itu dia berperan dalam mengendalikan jumlah uang yang beredar. Nah, kemudian kita masuk kepada lembaga keuangan internasional. Nah, lembaga keuangan internasional juga berperan penting dalam memfasilitasi aliran modal antar negara. Jadi dia cakupannya lebih luas.
Nah, mendukung pembangunan ekonomi global dan menjaga stabilitas keuangan internasional. Perbedaan utama dengan lembaga keuangan domestik adalah cakupan operasinya yang melintasi batas negara. Tadi saya bilang, dan seringkali melibatkan berbagai mata uang. Jadi dia bukan hanya mata uang Indonesia, tetapi berbagai mata uang. Beberapa contoh lembaga keuangan internasional yang dikenal antara lain Dana Moneter Internasional, International Monetary Fund atau IMF, bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem moneter global, memfasilitasi perdagangan internasional, dan memberikan bantuan keuangan kepada negara-negara anggota yang mengalami krisis ekonomi. Kemudian ada Bank Dunia atau World Bank. Itu adalah kelompok lembaga yang fokus pada pengurangan kemiskinan dan dukungan pembangunan di negara-negara yang berkembang, contohnya Indonesia. Itu dengan cara pemberian dana dan peminjaman dana. Kemudian ada Bank Asia. Itu dia hanya fokus pada pembangunan tetapi di wilayah Asia Pasifik. Kemudian ada Bank Investasi Infrastruktur Asia. Dia juga itu lembaga keuangan multilateral yang fokus pada pembiayaan proyek-proyek infrastruktur di Asia. Kemudian ada bank-bank investasi global, contohnya Goldman Sachs, Morgan Stanley, dan lain sebagainya. Itu menyediakan manajemen aset dan konsultasi keuangan bagi perusahaan dan pemerintah di seluruh dunia. Kemudian perusahaan fintech global, itu dia menyediakan layanan pembayaran digital dan keuangan inovatif secara lintas negara. Nah, lembaga-lembaga ini memiliki peran krusial dalam mengatasi tantangan ekonomi global, mempromosikan kerjasama internasional, dan menciptakan lingkungan keuangan yang lebih stabil dan inklusif. Nah, teman-teman dan mama, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, mulai dari pengertian lembaga keuangan, kegunaannya apa, contoh-contohnya yang ada di Indonesia maupun di dunia internasional. Sekian dari saya, terima kasih dan shalom.